Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di podcastku kali ini dengan melakukan wawancara dengan narasumber kami yang bernama Kak Tantri untuk mendiskusikan pandangan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan bagaimana Kak Tantri ini menyampaikan pandangannya berdasarkan pengalaman serta bagaimana Kak Tantri memberikan solusi yang terbaik untuk dapat dipahami oleh masyarakat luas nantinya. Oke, terlebih dahulu yuk kita sapa Kak Tantri. Halo Kak Tantri. Halo. Oke, ngomong-ngomong aku mau bertanya nih mengenai pandangan Pancasila kepada Kakak. Oke, izinkan aku menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Kak Tantri. Yang pertama, apakah pemahaman Anda terhadap konsep Pancasila? Menurut pemahaman saya terhadap konsep Pancasila, adalah dasar ideologi negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip atau nilai-nilai dasar. Pemahaman saya terhadap konsep Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dan merupakan landasan spiritualitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini mengajarkan untuk membangun hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan pentingnya menghargai martabat dan keadilan bagi setiap individu. Pemahaman ini mengajarkan untuk memperlakukan semua manusia dengan adil, menghormati hak asasi manusia, dan menghindari segala bentuk diskriminasi. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Prinsip ini mengajarkan untuk saling menghormati dan bekerja sama dalam membangun bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat dan dilaksanakan melalui mekanisme demokrasi. Pemahaman ini mengajarkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya mewujudkan keadilan sosial dalam segala aspek kehidupan, seperti distribusi kekayaan, kesempatan, dan pelayanan publik. Pemahaman ini mengajarkan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pemahaman terhadap konsep Pancasila ini penting dalam memahami nilai-nilai dasar yang menjadi landasan negara Indonesia. Dalam praktiknya, Pancasila diharapkan diimplement, diimplement, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Oke, mungkin aku lanjut pertanyaan nomor kedua. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Anda terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Menurut pandangan saya, nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Nilai ketuhanan yang dimana nilai ini
dalam perwujudannya di kehidupan sehari-harinya di antaranya. Satu, meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Dua, bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintahnya sekaligus menjauhi semua larangannya. Dan yang ketiga, saling menghormati dan mentoleransi antara pemeluk agama yang berbeda-beda. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang di mana nilai ini dalam perwujudan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai kemanusiaan, yakni bangsa Indonesia diakui diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama derajat, hak dan kewajiban tanpa membeda-bedakan berdasarkan agama, suku, ras, atau budaya. Yang ketiga, nilai persatuan, yang dimana ini perwujudan sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia ini adalah penyatuan seutuhnya berbagai aspek kehidupan, baik dari segi ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan yang dicapai dalam suatu wilayah bernama Indonesia. Nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila dapat mewujudkan sehari-hari melalui sikap dan perilaku yang diantaranya A. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. C. Mengakui keragaman suku dan budaya bangsa serta mendorongnya ke arah persatuan dan kesatuan. Dan yang keempat, nilai kerakyatan. Dari nilai Pancasila keempat adalah nilai kerakyatan, dengan manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban sama dengan warga masyarakat dan warga negara. Berikut persiapan ini Berikut persiapan nilai kerakyatan dalam Pancasila. A. Mengakui kedaulatan negara ada di tangan rakyat. B. Mengakui manusia Indonesia sebagai warga masyarakat dan warga negara punya kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. C. Bermusyawarah untuk mencapai mufakat untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dengan diliputi semangat kekeluargaan. Yang kelima, nilai keadilan, yaitu keadilan merupakan salah satu tujuan NKRI sebagai negara hukum. Untuk mencapai nilai keadilan yang pada sila kelima Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, berlaku adil pada semua orang sesuai hak dan kewajibannya, merawat keseimbangan hak dan kewajiban diri sendiri, memberikan pertolongan pada orang yang membutuhkan secara adil. Oke, mungkin aku lanjut ke pertanyaan nomor ketiga. Sejauh mana Anda mengaplikasikan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya? Menanggapi pengaplikasikan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan, saya mungkin yang pertama dari politik sendiri, Pancasila dapat diaplikasikan melalui prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Hal ini berarti bahwa kekuasaan politik harus berasal dari rakyat dan dijalankan melalui mekanisme demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Yang kedua, dari ekonomi Pancasila dapat diaplikasikan melalui prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan ekonomi harus mengedepankan keadilan dalam distribusi kekayaan, kesempatan, dan pelayanan publik. Selain itu, prinsip persatuan Indonesia juga penting dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Yang ketiga, dari sosial dalam Pancasila dapat diaplikasikan melalui prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini berarti bahwa setiap individu harus dihormati dan diperlakukan dengan adil serta menghindari segala bentuk diskriminasi. Prinsip persatuan Indonesia juga penting dan membangun hubungan sosial yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat. Yang keempat, dari aspek budaya, Pancasila dapat diaplikasikan melalui penghormatan terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Hal ini berarti bahwa setiap kelompok budaya harus dihormati dan diakui keberadaannya, serta saling menghargai perbedaan dan kehidupan sehari-hari. Oke, aku lanjut pertanyaan nomor 4. Apakah Anda merasa bahwa Pancasila masih relevan di era modern ini? Mengenai Pancasila, apa masih relevan dengan era modern? Tentu saja Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia tetap relevan di era modern ini. Meskipun telah berlalu lebih dari 78 tahun sejak Pancasila dideklarasikan sebagai dasar negara, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih memiliki relevansi dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Pancasila memberikan landasan yang kuat untuk membangun persatuan, kesatuan, dan keadilan dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai seperti persatuan, keadilan sosial, dan kerakyatan masih relevan dan mengenai isu-isu sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Selain itu, Pancasila juga memberikan landasan moral dan etika penting dalam membentuk karakter bangsa yang berintegritas, menghormati perbedaan, dan berprinsip pada keadilan. Dalam era globalisasi dan modernisasi, Pancasila dapat menjadi pedoman dalam menjaga identitas dan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Namun penting untuk terus mengkaji dan menginterpretasikan Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi. Pemahaman yang mendalam dan implementasi yang baik dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari akan membantu menjaga relevansinya di era modern ini. Oke, mungkin aku lanjut pertanyaan nomor 5 mengenai bagaimana pandangan Anda terhadap upaya pemerintah dalam mempromosikan dan mengamalkan Pancasila. Pandangan saya mengenai upaya pemerintah dalam
mempromosikan dan mengamalkan Pancasila merupakan langkah yang penting dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan membangun kesatuan serta keadilan dalam masyarakat serta dilakukan secara konsisten, terarah, dan berkelanjutan, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan, juga penting untuk memperkuat implementasi Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, aku lanjut pertanyaan nomor 6. Apakah Anda merasa bahwa Pancasila telah berhasil menjaga keutuhan dan keberagaman bangsa Indonesia? Mengenai Pancasila telah berhasil menjaga keutuhan dan keberagaman bangsa Indonesia adalah bahwa Pancasila sudah berperan penting dalam menjaga keutuhan dan keberagaman bangsa Indonesia, dan Pancasila sudah sebagai ideologi negara telah memberikan kerangka kerja yang kuat untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Dengan nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, keadilan sosial, dan kerakyatan telah menjadi landasan untuk membangun masyarakat yang inklusif, harmonis, dan menghormati perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tantangan dan perbedaan yang ada di dalam masyarakat masih tetap ada. Terdapat berbagai isu sosial, politik, dan ekonomi yang dapat mengancam keutuhan dan keberagaman bangsa. Oleh karena itu, menjaga dan memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tetap merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan semua elemen bangsa Indonesia. Oke, aku lanjut pertanyaan nomor ke-7. Bagaimana Anda merespon isu-isu kontroversial yang melibatkan nilai-nilai Pancasila seperti intoleransi, radikalisme, dan korupsi? Untuk menanggapi isu-isu kontroversial yang melibatkan nilai-nilai Pancasila seperti intoleransi, radikalisme, dan korupsi adalah masalah serius yang perlu ditangani dengan serius pula. Dengan hal itu dapat kita tangani melalui cara berikut. 1. Pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila serta pentingnya menghormati perbedaan dan menjunjung tinggi keadilan sosial. Ini dapat dilakukan melalui kurikulum sekolah, program pelatihan, dan kampanye sosial yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi, keberagaman, dan anti korupsi. Yang kedua, penegakan hukum. Menguatkan penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi, radikalisme, dan korupsi. Hal ini melibatkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan tegas terhadap pelaku kejahatan serta penguatan sistem peradilan yang efektif. Yang ketiga, kolaborasi antar lembaga. Mendorong kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga pemerintah, non-kementerian, masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan organisasi agama untuk mengatasi isu kontroversial ini. Dengan bekerja sama, kita dapat mengembangkan program-program yang efektif
dalam memerangi intoleransi, radikalisme, dan korupsi. Yang keempat, perbedaan pemberdayaan masyarakat mendorong partisipasi efektif masyarakat dalam pencegahan dan penanggung dan penanggung. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan isu-isu kontroversial ini. Memberdayakan masyarakat untuk melaporkan tindakan intoleransi, radikalisme, dan korupsi, serta memberikan dukungan kepada mereka yang terkena dampak. Yang kelima, komunikasi dan dialog. Mendorong dialog antara berbagai kelompok masyarakat untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan dan mempromosikan penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila. Komunikasi yang terbuka dan konstruktif dapat membantu mengatasi ketegangan dan memperkuat persatuan bangsa. Penting untuk menghadapi isu kontroversial ini dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan, kombinasi dari pendidikan, penegakan hukum, kolaborasi, pemberdayaan masyarakat, dan dialog dapat membantu mengatasi tantangan ini dan memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, aku lanjut lagi pertanyaan nomor ke-8. Apakah Anda merasa bahwa Pancasila perlu lebih diperkuat dan diimplementasikan secara lebih baik? Saya berpendapat bahwa Pancasila perlu lebih diperkuat dan diimplementasikan secara lebih baik. Meskipun Pancasila telah menjadi dasar negara Indonesia sejak lama, masih ada tantangan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila secara konsisten di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk memperkuat implementasi Pancasila, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain. 1. Meningkatkan pendidikan dan pemahaman tentang Pancasila di semua tingkatan pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan yang kuat tentang nilai-nilai Pancasila dapat membantu membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik. Yang kedua, penegakan hukum. Memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila melalui penerapan hukum yang adil dan tegas. Pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila seperti intoleransi, radikalisme, dan korupsi dapat diberantas. Yang ketiga, kolaborasi antar lembaga. Mendorong kolaborasi yang erat antar pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi agama untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila. Kolaborasi ini dapat melibatkan pengembangan program-program yang mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dalam memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila melalui pemberdayaan masyarakat, individu, dan menjadi agen perubahan dalam mempraktikkan dan mempromosikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan mereka. Yang kelima, komunikasi dan dialog. Mendorong komunikasi dan dialog yang terbuka antara berbagai kelompok masyarakat untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai Pancasila.
Komunikasi yang baik dan membantu mengatasi perbedaan dan memperkuat persatuan dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila. Implementasi yang lebih baik dan lebih kuat dari Pancasila membutuhkan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan semua elemen bangsa, dan tindakan konkret dan komitmen yang kuat. Pancasila dapat menjadi landasan yang kokoh dalam membangun keutuhan dari keberagaman bangsa Indonesia. Oke, aku lanjut pertanyaan nomor 9. Bagaimana pandangan Anda terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi dalam konteks Pancasila? Mengenali hal ini dalam konteks Pancasila, kebebasan berpendapat dan berorganisasi dihormati dan diakui sebagai hak asasi manusia yang penting. Pancasila mengakui dan menghormati hak setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas, serta untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi sesuai dengan kehendaknya. Namun penting untuk diingat bahwa kebebasan berpendapat dan berorganisasi juga memiliki keterbatasan. Pancasila menekankan bahwa kebebasan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan keselamatan, ketertiban, dan kepentingan umum. Dalam konteks ini, kebebasan berpendapat dan berorganisasi tidak boleh digunakan untuk menyebarkan kebencian, intoleransi, atau mengancam keutuhan negara. Dalam praktiknya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antar kebebasan berpendapat dan berorganisasi dengan nilai-nilai Pancasila serta kepentingan umum. Pemerintah juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan dan memfasilitasi ruang bagi individu dan organisasi untuk menyampaikan pendapat dan berorganisasi secara bebas, sejauh tidak melanggar hukum dan nilai-nilai Pancasila. Dalam kesimpulannya, kebebasan berpendapat dan berorganisasi dihormati dalam konteks Pancasila dengan catatan bahwa kebebasan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan keselamatan, ketertiban, dan kepentingan umum. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dengan nilai-nilai Pancasila serta kepentingan umum. Oke, aku lanjut pertanyaan nomor 10. Apakah Anda merasa bahwa Pancasila sebagai dasar negara perlu dikaji ulang atau diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman? Mengenai hal ini, perlu dicatat bahwa sebagai dasar negara, Pancasila telah mengalami perubahan dan penyesuaian sejak pertama kali pada tahun 1945. Selama ini, Pancasila telah menjadi landasan yang kokoh bagi negara Indonesia dalam membangun keutuhan dan keberagaman bangsa. Namun penting juga untuk mempertimbangkan bahwa dalam perkembangan zaman, tantangan dan isu-isu baru muncul yang perlu diperhatikan dan diakomodasi. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk melakukan kajian ulang dan pembaruan terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam kesimpulannya, sementara perubahan dan kajian ulang terhadap implementasi Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman bisa dipertimbangkan. Perlu diingat bahwa nilai-nilai mendasar Pancasila tetap relevan dan menjadi pijakan yang kuat dalam membangun keutuhan dan keberagaman bangsa Indonesia. Oke, jadi kalau begitu pandangan bernegara dalam Pancasila itu penting kawan-kawan untuk memberikan pedoman persatuan budi kita
dan dalam bermasyarakat sehingga menciptakan perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Dan mungkin sampai sini juga bincang-bincang saya dengan Kak Tantri mengenai pandangan terhadap Pancasila. Dan terima kasih untuk Kak Tantri mau diwawancara juga. Sekian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.